Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Introduction to Web Application Security. Keamanan aplikasi web adalah serangkaian langkah dan praktik untuk melindungi aplikasi web dari berbagai ancaman keamanan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan seperti peretasan, pencurian data, dan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Keamanan aplikasi web memiliki signifikansi yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada aplikasi web untuk berbagai keperluan, melindungi data dan informasi pengguna menjadi prioritas utama. Keamanan aplikasi web bukan hanya tentang melindungi aplikasi itu sendiri, tetapi juga tentang menjaga keamanan data pengguna yang dikumpulkan dan diolah oleh aplikasi tersebut. Ancaman terhadap aplikasi web terus berkembang seiring waktu. Peretas selalu mencari celah keamanan baru dan cara untuk mengakses informasi yang sensitif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ancaman yang berkembang ini menjadi kunci untuk memitigasi risiko keamanan aplikasi web. Beberapa jenis ancaman yang umum terhadap aplikasi web melibatkan serangan SQL injection, cross-site scripting, XSS, cross-site request forgery, CSRF, dan banyak lagi. Memahami cara-cara ini dapat merusak keamanan aplikasi adalah langkah awal untuk melindungi aplikasi tersebut. Keamanan aplikasi web tidak hanya berdampak pada aplikasi itu sendiri, tetapi juga secara langsung mempengaruhi keamanan data. Informasi sensitif yang disimpan di dalam aplikasi dapat menjadi target utama peretas jika keamanan tidak dijaga dengan baik. Keamanan aplikasi web berkontribusi pada keamanan perangkat lunak secara keseluruhan. Sebuah kerentanan dalam aplikasi web dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk merusak atau mencuri data yang bersifat lebih luas. Oleh karena itu, menjaga keamanan aplikasi web adalah langkah penting dalam memastikan keseluruhan ekosistem perangkat lunak tetap aman. Serangan injeksi adalah salah satu jenis ancaman utama terhadap keamanan aplikasi web. Ini melibatkan penyisipan kode berbahaya atau perintah eksekusi pada input yang dikirim oleh pengguna. Beberapa serangan injeksi yang umum melibatkan SQL, sistem operasi, OS, dan kode. Serangan SQL injection terjadi ketika peretas menyisipkan perintah SQL berbahaya pada input yang diterima oleh aplikasi. Ini dapat mengakibatkan akses tidak sah ke basis data, manipulasi data, atau bahkan penghapusan data yang ada. Serangan OS injection terjadi ketika peretas mencoba menjalankan perintah sistem operasi melalui input aplikasi. Jika tidak diatasi dengan baik, serangan ini dapat menyebabkan kerentanan keamanan pada tingkat sistem operasi. Serangan code injection melibatkan penyisipan kode berbahaya pada input aplikasi, yang dapat dieksekusi oleh server. Ini dapat menyebabkan eksekusi kode yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kerentanan keamanan. Cross-site scripting, XSS, adalah jenis serangan di mana peretas menyisipkan skrip berbahaya pada halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Serangan ini dapat memungkinkan peretas mencuri informasi pengguna, seperti cookie sesi, atau memanipulasi halaman web yang ditampilkan. Serangan cross-site request forgery, CSRF, melibatkan eksekusi perintah yang tidak diinginkan oleh pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Peretas mencoba memanfaatkan autentikasi yang sedang berlangsung untuk menjalankan perintah yang merugikan. Vulnerabilitas dapat muncul jika konfigurasi keamanan aplikasi web tidak diatur dengan benar. Ini dapat mencakup pengaturan izin, akses, dan konfigurasi lainnya yang tidak memadai. Vulnerabilitas injeksi adalah jenis ancaman yang muncul ketika input yang diterima oleh aplikasi web tidak diperlakukan dengan benar, memungkinkan peretas untuk menyisipkan data atau perintah yang merugikan. Serangan SQL injection terjadi ketika peretas menyisipkan perintah SQL berbahaya pada input yang diterima oleh aplikasi. Hal ini dapat mengakibatkan akses tidak sah ke basis data, manipulasi data, atau penghapusan data yang ada. Serangan command injection terjadi ketika peretas menyisipkan perintah sistem operasi melalui input aplikasi. Jika tidak diatasi dengan baik, serangan ini dapat menyebabkan kerentanan keamanan pada tingkat sistem operasi. Serangan LDAP injection melibatkan penyisipan perintah LDAP berbahaya pada input aplikasi. Ini dapat menyebabkan peretas mendapatkan akses tidak sah atau mengambil informasi dari direktori LDAP. Cross-site scripting, XSS, adalah jenis serangan di mana peretas menyisipkan skrip berbahaya pada halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Serangan ini dapat memungkinkan peretas mencuri informasi pengguna, seperti cookie sesi,
atau memanipulasi halaman web yang ditampilkan. Store XSS terjadi ketika skrip berbahaya disimpan di server dan kemudian disajikan kepada pengguna saat mengakses halaman tertentu. Ini dapat menyebabkan efek merugikan pada sejumlah besar pengguna. Reflected XSS melibatkan penyisipan skrip berbahaya yang kemudian direfleksikan kembali kepada pengguna melalui tautan atau formulir. Peretas mencoba memanfaatkan tindakan pengguna untuk menyebarkan serangan ini. DOM-based XSS terjadi ketika serangan mengakibatkan manipulasi pada model objek dokumen, DOM, di browser pengguna. Ini dapat mengarah pada pengubahan halaman web secara dinamis dan menciptakan potensi kerentanan keamanan. Serangan Cross-Site Request Forgery, CSRF, melibatkan eksekusi perintah yang tidak diinginkan oleh pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Peretas mencoba memanfaatkan autentikasi yang sedang berlangsung untuk menjalankan perintah yang merugikan. Miskonfigurasi keamanan dapat membuka celah keamanan pada aplikasi web. Ini mencakup konfigurasi server, basis data, dan aplikasi yang tidak tepat. Miskonfigurasi server melibatkan pengaturan server yang tidak tepat, termasuk izin file, konfigurasi SSL, dan setelan keamanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Miskonfigurasi basis data melibatkan pengaturan yang tidak aman pada basis data, seperti izin pengguna yang berlebihan atau pengaturan yang memungkinkan akses tidak sah. Miskonfigurasi aplikasi dapat mencakup kegagalan dalam menangani sesi, autentikasi, atau kontrol akses. Perhatian yang kurang terhadap konfigurasi ini dapat mengakibatkan kerentanan keamanan. Vulnerabilitas pada mekanisme autentikasi dan manajemen sesi dapat memberikan peluang kepada peretas untuk mengakses akun pengguna atau mendapatkan kontrol atas sesi yang sedang berlangsung. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak dapat membuka celah bagi peretas untuk meretas akun pengguna. Penerapan kebijakan kata sandi yang kuat dan praktik autentikasi yang aman menjadi penting. Serangan sesi fixation terjadi ketika peretas berhasil mengatur atau fix sesi pengguna sehingga dapat mengambil alih akun saat pengguna masuk. Hijacking sesi melibatkan pencurian atau manipulasi sesi pengguna yang sedang berlangsung. Peretas dapat memanfaatkan kelemahan dalam manajemen sesi untuk mencuri atau mengendalikan akses pengguna. IDOR terjadi ketika peretas dapat mengakses atau memanipulasi objek secara langsung tanpa memperhatikan batasan autentikasi atau izin yang seharusnya ada. Konfigurasi header keamanan yang buruk dapat meninggalkan aplikasi web rentan terhadap serangan dan risiko keamanan tertentu. CSP yang tidak ada atau diatur dengan buruk dapat memungkinkan peretas untuk menjalankan skrip berbahaya di dalam halaman web. Konfigurasi CORS yang tidak aman dapat mengizinkan domain yang tidak sah untuk mengakses sumber daya pada aplikasi web, membuka peluang untuk serangan. Praktik pengalihan dan pengalihan tidak divalidasi dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengarahkan pengguna ke situs web atau sumber daya yang merugikan. Kerentanan unggah file dapat menyebabkan masalah keamanan jika tidak diatasi dengan benar. Unggah file eksekutif dapat membuka celah bagi peretas untuk menjalankan kode berbahaya di server. Pengunggahan file berbahaya dapat memberikan peretas akses atau kendali yang tidak sah terhadap aplikasi web. Deserialisasi yang tidak aman dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk menjalankan kode berbahaya atau mengubah objek yang diserialisasi. Serangan XXE terjadi ketika aplikasi memproses dokumen XML yang dapat dimanipulasi oleh peretas untuk membocorkan informasi sensitif atau menjalankan serangan lainnya. Validasi input adalah langkah penting dalam melindungi aplikasi web dari serangan injeksi dan kerentanan keamanan lainnya. Ini melibatkan pemeriksaan dan validasi setiap data yang diterima dari pengguna sebelum digunakan oleh aplikasi. Menggunakan pertanyaan yang terparameterisasi dalam query database membantu mencegah serangan SQL injection. Parameterisasi memungkinkan aplikasi untuk memisahkan data dari perintah SQL, mengurangi risiko terhadap injeksi. Kebijakan keamanan konten, CSP, adalah langkah yang kuat dalam mengurangi risiko serangan cross-site scripting, XSS. CSP memungkinkan pengaturan aturan yang membatasi jenis sumber daya yang dapat dimuat oleh halaman web, mengurangi risiko eksekusi skrip berbahaya. Manajemen sesi yang baik adalah kunci untuk melindungi informasi autentikasi pengguna. Ini mencakup penggunaan token sesi yang kuat, menyimpan informasi autentikasi yang aman, dan mengelola sesi secara efisien, memastikan pengguna menggunakan kata sandi yang kuat, menerapkan autentikasi 2 faktor, 2FA, dan membatasi jumlah upaya login yang gagal adalah praktik autentikasi yang penting.
Melakukan audit keamanan secara teratur membantu mengidentifikasi dan menanggulangi kerentanan sebelum dapat dieksploitasi oleh peretas. Ini mencakup pengujian keamanan, pemindaian kerentanan, dan analisis keamanan secara menyeluruh. Pengujian keamanan melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk mengidentifikasi kerentanan di tingkat aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Pengujian ini termasuk uji penetrasi, pemindaian kerentanan, dan pemantauan keamanan secara berkelanjutan. Menerapkan validasi input yang ketat membantu mencegah serangan injeksi, seperti SQL injection dan cross-site scripting, XSS. Pastikan semua input dari pengguna diverifikasi dan dibersihkan sebelum digunakan. Menerapkan autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data atau fungsi tertentu. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip least privilege dan role-based access control, RBAC, memastikan manajemen sesi yang aman dengan menggunakan teknik seperti token sesi yang kuat dan menghindari menyimpan informasi autentikasi di sisi klien, menerapkan penanganan kesalahan yang tepat untuk menghindari pengungkapan informasi sensitif. Hindari menampilkan detail teknis kesalahan kepada pengguna dan catat informasi kesalahan secara terperinci untuk pemantauan internal, mengamankan komunikasi antara klien dan server dengan menggunakan protokol HTTPS. Ini melibatkan penggunaan sertifikat SSL TLS untuk enkripsi data yang dikirimkan antara keduanya, menerapkan konfigurasi firewall yang ketat untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem. Batasi akses hanya pada port dan layanan yang diperlukan, menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk mengidentifikasi dan menghentikan serangan yang mungkin terjadi pada jaringan. Hal ini melibatkan pemantauan lalu lintas jaringan dan deteksi tanda-tanda serangan, menerapkan enkripsi data selama penyimpanan, at rest, dan transmisi, in transit, untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Gunakan algoritma enkripsi yang kuat, melakukan backup data secara teratur untuk memastikan pemulihan yang cepat dalam situasi kehilangan data atau serangan ransomware. Pastikan backup disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses, menerapkan praktik penanganan aman file untuk mencegah serangan seperti upload file berbahaya. Batasi jenis file yang dapat diunggah, periksa ekstensi file, dan gunakan sandboxing jika memungkinkan. Menerapkan prinsip least privilege untuk memberikan hak akses minimal yang dibutuhkan oleh pengguna atau sistem. Ini membantu meminimalkan risiko jika akun atau sistem tersebut dikompromikan, menggunakan autentikasi multifaktor untuk meningkatkan keamanan dengan meminta verifikasi lebih dari satu faktor identifikasi, seperti kata sandi dan token autentikasi, melakukan manajemen akun pengguna dengan baik, termasuk pemantauan aktivitas, penonaktifan akun yang tidak aktif, dan pembaruan kata sandi secara berkala. Pengaturan server web yang aman melibatkan konfigurasi yang ketat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan. Ini mencakup pembatasan izin, penghapusan fitur yang tidak diperlukan, dan pengaturan keamanan lainnya untuk mencegah eksploitasi. Menjaga konfigurasi basis data yang aman adalah langkah kunci dalam melindungi data aplikasi. Ini mencakup pengaturan akses pengguna, enkripsi data, dan mengamankan koneksi basis data. Mengonfigurasi server aplikasi dengan benar melibatkan penyesuaian pengaturan yang mendukung keamanan aplikasi. Ini mencakup pengaturan autentikasi, manajemen sesi, dan pengaturan lainnya yang dapat melindungi aplikasi dari ancaman. Pendeteksian insiden melibatkan pemantauan dan analisis aktivitas keamanan untuk mengidentifikasi insiden. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui alat keamanan dan log aktivitas sistem. Memiliki rencana tanggapan insiden yang terstruktur adalah penting dalam menanggapi serangan dengan cepat dan efektif. Ini mencakup definisi peran dan tanggung jawab, alur kerja tanggapan, dan kontak darurat. Forensika membantu dalam menyelidiki dan memahami dampak dari insiden keamanan. Ini melibatkan pengumpulan bukti, analisis forensik, dan pemahaman tentang bagaimana serangan terjadi. Pengujian penetrasi secara teratur membantu mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan. Ini melibatkan upaya proaktif untuk mengevaluasi keamanan aplikasi dengan cara yang dapat meniru serangan sungguhan. Ulasan kode melibatkan pemeriksaan manual atau otomatis terhadap kode aplikasi untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan. Hal ini membantu memastikan bahwa kode diimplementasikan sesuai dengan praktik keamanan terbaik.
pemindaian keamanan otomatis menggunakan alat untuk mendeteksi kerentanan di aplikasi secara cepat dan efisien. Ini dapat melibatkan pemindaian kerentanan, pemindaian kode sumber, dan pemeriksaan keamanan lainnya. Pelatihan keamanan untuk pengembang membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pengkodean yang aman. Ini mencakup pemahaman tentang kerentanan umum dan cara menghindarinya. Pendidikan keamanan untuk pengguna akhir membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang praktik keamanan yang baik. Ini melibatkan pelatihan mengenai tindakan pengguna yang aman, pengelolaan kata sandi, dan cara mengidentifikasi serangan phishing. Pencegahan phishing melibatkan pelatihan pengguna untuk mengenali dan menghindari serangan phishing. Ini mencakup edukasi mengenai cara mengidentifikasi email phishing, tautan berbahaya, dan praktik keamanan email. Web Application Firewall, WAF, adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi aplikasi web dari berbagai jenis serangan dan ancaman keamanan. WAF bekerja dengan menganalisis dan memantau lalu lintas HTTP antara aplikasi web dan pengguna, mendeteksi serta mencegah serangan sebelum mencapai aplikasi. Peran utama WAF adalah untuk menyaring dan memonitor lalu lintas web, memblokir serangan yang mungkin merugikan, serta memastikan keamanan dan ketersediaan aplikasi web. WAF bertindak sebagai lapisan pertahanan yang mengidentifikasi dan merespons dengan cepat terhadap ancaman yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan. Konfigurasi WAF melibatkan penyesuaian aturan keamanan sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Ini mencakup pengaturan aturan deteksi dan tindakan pencegahan untuk mengatasi serangan yang umum terjadi. Manajemen WAF melibatkan pemantauan dan analisis log untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mengidentifikasi tren serangan, dan memberikan informasi berharga untuk peningkatan keamanan. Administrators dapat memanfaatkan dashboard dan laporan untuk memahami dan menanggapi serangan. Pembaruan rutin dan pemeliharaan WAF sangat penting untuk menjaga kinerja dan memastikan perlindungan yang optimal. Ini mencakup pembaruan tanda tangan serangan, aturan, dan perangkat lunak WAF secara berkala. WAF dapat mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection dengan memeriksa dan memblokir pola serangan yang mencurigakan. Ini membantu melindungi aplikasi web dari manipulasi basis data oleh peretas. WAF dapat mengidentifikasi dan menghentikan serangan XSS dengan memeriksa dan menyaring skrip berbahaya yang disisipkan oleh peretas. Ini memastikan bahwa pengguna tidak terekspos terhadap skrip yang berpotensi merugikan. WAF dapat melindungi aplikasi dari CSRF dengan memvalidasi dan mengontrol permintaan yang masuk. Ini mencegah serangan yang mencoba menjalankan tindakan yang tidak diinginkan atas nama pengguna. Web Application Firewall, WAF, memiliki tujuan utama untuk melindungi aplikasi web dari berbagai ancaman keamanan yang dapat merugikan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. WAF dirancang untuk menghadapi berbagai serangan siber yang umum terjadi, seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, cross-site request forgery, CSRF, dan serangan denial of service, DOS. Melalui deteksi dan pencegahan injeksi SQL, WAF mencegah peretas mencuri, memanipulasi, atau merusak data basis data aplikasi. WAF mencegah serangan XSS dengan menyaring dan memblokir skrip berbahaya yang dapat disisipkan oleh peretas pada halaman web. Melalui validasi permintaan dan kontrol yang ketat, WAF mencegah eksekusi tindakan yang tidak diinginkan atas nama pengguna. WAF dapat mengidentifikasi dan merespons serangan denial of service, DOS, untuk menjaga ketersediaan aplikasi web. Menggunakan model keamanan positif, WAF memvalidasi input dan hanya mengizinkan data yang telah diidentifikasi sebagai aman. Ini membantu melindungi aplikasi dari serangan dengan cara membatasi jenis data yang dapat diterima. Model keamanan negatif melibatkan penyaringan untuk mengidentifikasi pola serangan yang sudah dikenal dan memblokirnya. Ini memberikan perlindungan cepat terhadap serangan yang telah diketahui. Whitelisting melibatkan pendefinisian daftar entitas yang dianggap aman dan diizinkan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ini membantu mencegah akses dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Blacklisting adalah pendekatan untuk memblokir entitas yang telah dikenali sebagai berpotensi berbahaya. Ini melibatkan pembentukan daftar hitam untuk mencegah akses dari sumber yang mencurigakan. WAF mencatat aktivitas keamanan seperti serangan yang terdeteksi, permintaan yang diblokir, dan kejadian keamanan lainnya. Ini memberikan informasi yang berharga untuk analisis keamanan lebih lanjut.
WAF menghasilkan peringatan segera saat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Ini memungkinkan administrator untuk merespons cepat terhadap potensi ancaman. WAF memberikan pemantauan waktu nyata terhadap lalu lintas aplikasi web, memungkinkan deteksi dini dan respons instan terhadap ancaman keamanan. WAF mendukung autentikasi pengguna, memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses aplikasi. Melalui RBAC, WAF mengelola hak akses berdasarkan peran, memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan perannya. WAF memantau dan mengelola sesi pengguna, melibatkan penggunaan token sesi yang kuat dan langkah-langkah keamanan lainnya. WAF berbasis cloud adalah solusi keamanan yang diimplementasikan di cloud computing. Ini menyediakan perlindungan terhadap serangan siber tanpa memerlukan infrastruktur lokal. Dengan menggunakan WAF Cloud, keamanan dapat diakses dan dikelola secara fleksibel melalui platform cloud. WAF on-premises ditempatkan di dalam jaringan dan infrastruktur lokal perusahaan. Ini memberikan kontrol langsung kepada organisasi atas keamanan aplikasi web mereka. Implementasi on-premises seringkali dipilih untuk memenuhi kebijakan keamanan internal atau persyaratan peraturan tertentu. Implementasi hibrida memanfaatkan kedua model sebelumnya, menggabungkan keamanan cloud dan on-premises. Ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan fleksibilitas cloud sambil menjaga kendali atas keamanan di lingkungan on-premises mereka. Aturan OWASP Top 10 adalah seperangkat aturan keamanan yang ditentukan oleh Open Web Application Security Project, OWASP, untuk melindungi aplikasi web dari 10 kerentanan keamanan paling umum. Ini mencakup aturan yang ditujukan untuk melawan SQL injection, XSS, CSRF, dan ancaman umum lainnya. Selain aturan OWASP, organisasi dapat membuat aturan custom sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Aturan custom memungkinkan penyesuaian spesifik untuk mengatasi risiko keamanan yang unik bagi aplikasi tersebut. Konfigurasi kebijakan melibatkan pengaturan tingkat keamanan yang mengukur seberapa ketat WAF beroperasi. Ini dapat disesuaikan untuk mencocokkan kebutuhan keamanan tertentu, dari mode pembelajaran hingga penegakan keamanan yang ketat. Mode pembelajaran memungkinkan WAF untuk mempelajari perilaku normal aplikasi web sebelum menerapkan kebijakan keamanan secara penuh. Ini membantu menghindari potensi blok terhadap lalu lintas yang sah. WAF dapat diintegrasikan dengan server web Apache untuk memberikan lapisan keamanan tambahan dan melindungi aplikasi web yang dihosting pada server Apache. Integrasi dengan Nging memungkinkan WAF untuk berfungsi bersama server web Nging, melindungi aplikasi web dari berbagai serangan dan ancaman keamanan. WAF juga dapat diintegrasikan dengan server web Microsoft Ease, memastikan perlindungan keamanan yang efektif terhadap aplikasi web yang dihosting pada infrastruktur Ease. Integrasi dengan Security Information and Event Management, SIEM, memungkinkan pengumpulan dan analisis log keamanan dari WAF secara terpusat. Hal ini mendukung pemantauan dan deteksi ancaman secara efektif. WAF menyediakan dukungan untuk Representational State Transfer, RESTful, APIs, memungkinkan integrasi yang mudah dengan aplikasi dan sistem lain melalui antarmuka yang terstandarisasi. Dukungan API juga mencakup integrasi dengan platform Security Orchestration, Automation, and Response, SOAR. Ini memungkinkan otomatisasi respons terhadap insiden keamanan dan meningkatkan efisiensi tim keamanan. Konfigurasi aturan WAF harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik server web yang digunakan. Pemetaan log dan kejadian WAF dengan SIEM atau SOAR penting untuk memahami dan menanggapi ancaman secara efektif. Rutin melakukan pembaruan perangkat lunak WAF, memantau kinerja, dan memastikan integrasi berfungsi optimal. Kepatuhan Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS, diperlukan untuk entitas yang menangani informasi kartu pembayaran. WAF dapat membantu memastikan kepatuhan dengan melindungi aplikasi web dari serangan dan potensi pencurian data kartu pembayaran. Kepatuhan dengan General Data Protection Regulation, GDPR, diperlukan untuk melindungi privasi data individu di Uni Eropa. WAF membantu organisasi untuk melindungi data pribadi dan menjaga kepatuhan dengan regulasi GDPR, Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, mewajibkan organisasi di bidang kesehatan untuk melindungi informasi kesehatan pasien.
WAF membantu menjaga keamanan aplikasi web yang menyimpan atau mengakses data kesehatan, memenuhi standar HIPAA. Menjaga WAF tetap diperbarui dengan aturan keamanan terbaru adalah praktik terbaik. Pembaruan ini mencakup pengenalan pola serangan baru dan peningkatan keamanan yang dapat melindungi aplikasi web dari ancaman terkini. Pemantauan terus-menerus memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman. Dengan memantau aktivitas lalu lintas web secara aktif, WAF dapat merespons cepat terhadap serangan dan melindungi aplikasi dari potensi kerentanan. Melakukan audit dan penilaian keamanan secara teratur membantu memastikan efektivitas WAF. Ini mencakup pemeriksaan konfigurasi, evaluasi kebijakan keamanan, dan identifikasi potensi kerentanan baru. Kolaborasi yang erat dengan tim pengembangan dan operasi, DevOps, membantu memastikan integrasi WAF dengan pengembangan aplikasi. Ini memungkinkan pengidentifikasian potensi risiko sejak awal dalam siklus pengembangan. Tinjauan kode melibatkan pemeriksaan manual oleh sesama pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan keamanan, bug, atau masalah kualitas lainnya dalam kode. Analisis kode statis menggunakan alat otomatis untuk memeriksa kode sumber tanpa menjalankannya. Ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan dan kesalahan pemrograman lainnya secara efisien, memastikan bahwa semua input dari pengguna atau sumber eksternal divalidasi dengan benar sebelum digunakan dalam aplikasi. Ini membantu mencegah serangan injeksi, seperti SQL injection atau cross-site scripting, XSS, menerapkan proses autentikasi yang kuat dan otorisasi yang tepat untuk mengontrol akses pengguna. Ini membantu mencegah akses tidak sah ke data atau fungsi aplikasi, memastikan bahwa manajemen sesi diimplementasikan secara aman untuk mencegah serangan seperti session hijacking atau session fixation, mengimplementasikan pengelolaan kesalahan yang baik untuk mencegah informasi sensitif bocor ke pengguna atau peretas, menggunakan mekanisme pengamanan seperti token CSRF untuk melindungi terhadap serangan CSRF. Integrasi keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak membantu memastikan bahwa keamanan tidak hanya dianggap sebagai tahap terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh proses pengembangan. Memilih dan mengintegrasikan alat keamanan seperti analisis kode statis dan alat pengujian penetrasi dalam alur kerja pengembangan, memberikan pelatihan keamanan kepada tim pengembang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik keamanan dan memperbarui pengetahuan mereka secara berkala, melakukan pemantauan keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan selama siklus hidup aplikasi. Validasi input melibatkan pemeriksaan data yang diterima dari pengguna sebelum digunakan oleh aplikasi. Whitelisting memastikan bahwa input hanya menerima karakter atau pola tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, membantu mencegah serangan injeksi. Menggunakan ekspresi reguler, regex, memungkinkan pengembang untuk menentukan pola input yang diterima. Ini memberikan kontrol lebih lanjut terhadap jenis data yang diterima, membantu mencegah serangan dengan membatasi jenis karakter yang diperbolehkan. Melakukan pemeriksaan terhadap panjang dan format input membantu mencegah serangan seperti buffer overflow dan memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan ekspektasi aplikasi. HTML encoding melibatkan menggantikan karakter khusus dengan representasi HTML yang aman. Ini mencegah serangan XSS dengan memastikan bahwa teks yang ditampilkan di halaman web tidak diinterpretasikan sebagai kode HTML yang berbahaya. URL encoding digunakan untuk mengubah karakter yang tidak aman menjadi bentuk yang dapat diterima dalam URL. Hal ini membantu mencegah serangan seperti manipulasi URL dan menjaga integritas data yang dikirimkan melalui parameter URL, menerapkan encoding yang sesuai dengan konteks penggunaan data, seperti base64 encoding untuk data gambar atau MIME encoding untuk email, membantu mencegah serangan yang memanfaatkan manipulasi format data. Menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, seperti panjang minimum, kombinasi karakter, dan pembaruan berkala, membantu melindungi akun pengguna dari serangan pencurian identitas. MFA melibatkan penggunaan lebih dari satu metode autentikasi untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan dan mencegah serangan autentikasi yang tidak sah. Melakukan manajemen sesi yang aman, termasuk penggunaan token sesi yang kuat dan praktik keamanan sesi yang baik, membantu mencegah serangan yang bertujuan mencuri atau merekayasa ulang sesi pengguna. Peninjauan kode melibatkan pemeriksaan manual oleh sesama pengembang untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan.
Ini memungkinkan pengembangan bersama dan berbagi pengetahuan tentang praktik pengkodean yang aman. Analisis kode statis menggunakan alat otomatis untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam kode sumber. Ini membantu mendeteksi masalah potensial sejak awal dalam siklus pengembangan, membuat panduan pengkodean yang aman membantu memberikan pedoman dan standar kepada tim pengembangan. Ini mencakup praktik-praktik yang dianjurkan, aturan keamanan, dan contoh implementasi yang aman. Integrasi keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak, SDLC, melibatkan membangun keamanan sejak awal hingga akhir. Ini mencakup pengujian keamanan reguler, pemantauan, dan respons cepat terhadap perubahan atau ancaman baru. Enkripsi transit melibatkan perlindungan data selama pengiriman melalui jaringan. Menggunakan protokol seperti Transport Layer Security, TLS, atau Secure Sockets Layer, SSL, membantu mencegah peretas dari memperoleh atau memanipulasi data yang dikirimkan. Enkripsi data at rest melibatkan perlindungan data yang disimpan di repositori atau server. Dengan mengenkripsi data saat berada dalam keadaan diam, bahkan jika perangkat fisik dicuri, data tersebut tetap aman. Manajemen kunci enkripsi sangat penting untuk memastikan keamanan data yang dienkripsi. Ini mencakup pembuatan, penyimpanan, rotasi, dan pemusnahan kunci enkripsi secara aman, menghindari penggunaan rahasia yang terkait langsung dengan kode membantu mencegah akses yang tidak sah. Secrets, seperti kunci API atau kata sandi, seharusnya tidak disimpan di dalam kode sumber. Penanganan aman kredensial melibatkan kebijakan yang tepat untuk mengelola dan menggunakan informasi otentikasi. Ini termasuk penyimpanan yang aman, penggunaan otentikasi yang kuat, dan rotasi kredensial secara berkala. Menghapus informasi sensitif yang tidak lagi diperlukan dari sistem membantu mengurangi risiko potensial terhadap pencurian data. Ini melibatkan manajemen siklus hidup data secara cermat. Prinsip terkecilnya adalah memberikan hak akses sesuai kebutuhan. Ini berarti memberikan hak akses minimal yang diperlukan untuk tugas tertentu, mengurangi risiko terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan hak akses. Kontrol akses berbasis peran, RBAC, membatasi hak akses berdasarkan peran tertentu yang diberikan kepada pengguna. Ini membantu mengelola dan membatasi akses secara efisien berdasarkan fungsi atau tanggung jawab. Kontrol akses berbasis atribut, ABAC, mempertimbangkan atribut tertentu dalam menentukan hak akses. Ini memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan pengelolaan akses berdasarkan konteks spesifik. Manajemen izin berkas melibatkan pengaturan dan pemantauan hak akses file untuk mencegah akses yang tidak sah. Ini mencakup pengaturan yang cermat terhadap siapa yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan file. Pencegahan traversal path mencegah peretas dari mencoba mengakses file di luar direktori yang seharusnya tidak mereka akses. Ini melibatkan validasi dan pembatasan akses ke jalur file. Unggahan berkas aman melibatkan validasi dan pembatasan tipe berkas, serta memastikan bahwa berkas yang diunggah tidak dapat dieksekusi secara tidak sah. Hal ini mencegah serangan melalui unggahan berkas yang berbahaya. Pencatatan detail kesalahan adalah elemen kritis dalam penanganan kesalahan. Penting untuk menghindari menampilkan jejak tumpukan secara langsung di lingkungan produksi untuk mencegah informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah. Menggunakan pesan kesalahan custom membantu meningkatkan keamanan dengan memberikan informasi yang spesifik namun tidak memberikan detail internal yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Pemantauan dan pemberitahuan aktif terhadap kesalahan membantu tim pengembangan untuk merespon dengan cepat terhadap potensi masalah, mencegah kerusakan yang lebih besar, dan meningkatkan keamanan keseluruhan. Pengamanan endpoints pada API melibatkan penanganan keamanan pada titik akhir yang digunakan untuk berkomunikasi. Ini termasuk perlindungan terhadap serangan seperti injeksi dan validasi masukan. Otentikasi dan otorisasi adalah langkah penting dalam menjaga keamanan API. Pastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki hak akses yang sesuai yang dapat mengakses dan mengubah data. Pembatasan laju pada API membantu mencegah serangan penggunaan berlebihan atau serangan brute force dengan membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam periode waktu tertentu. Penggunaan HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah langkah fundamental dalam menjaga keamanan komunikasi. Ini memastikan enkripsi data selama transit dan melindungi terhadap serangan man in the middle. Konfigurasi aman protokol, seperti TLS, Transport Layer Security, membantu memastikan bahwa pengaturan protokol jaringan memenuhi standar keamanan yang diperlukan.
menghindari penggunaan protokol yang tidak aman, seperti HTTP, membantu mencegah ancaman yang dapat memanfaatkan kelemahan pada komunikasi jaringan. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap ranah kerentanan membantu mengidentifikasi potensi masalah keamanan dalam ketergantungan pihak ketiga. Ini memastikan bahwa perangkat lunak tetap aman dengan memperbarui komponen yang terpengaruh. Mengecek komponen pihak ketiga untuk memastikan keamanan mereka adalah langkah penting. Ini melibatkan memahami dan memverifikasi praktik keamanan yang diterapkan oleh penyedia ketergantungan. Mengelola versi ketergantungan membantu mencegah masalah keamanan yang mungkin terkait dengan versi tertentu. Dengan memperbarui versi secara teratur, pengembang dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perbaikan keamanan terbaru. Mengikuti prinsip-prinsip pengkodean aman adalah langkah kritis dalam membangun perangkat lunak yang tangguh terhadap serangan. Ini mencakup penghindaran praktik yang rentan dan penerapan tindakan pengamanan yang efektif. Melakukan tinjauan kode statis membantu mengidentifikasi kerentanan keamanan dan memastikan bahwa kode mematuhi standar keamanan. Tinjauan ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan alat analisis kode, mengintegrasikan pemeriksaan keamanan dalam proses Continuous Integration, Continuous Deployment, CICD, membantu menangkap kerentanan sejak awal dan memastikan bahwa setiap perubahan diuji untuk keamanan sebelum diterapkan. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.